Pagi ini seperti biasa, ia bersiap menuju ke tempat tugas. Ia adalah Brigadir Polisi Muhlis, anggota Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Babin Kamtibmas, Polsek Polewali, Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dukungan keluarga menjadi semangat Brigadir Muhlis dalam menjalankan tugas sebagai anggota polisi, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Baginya keluarga adalah segalanya bagi kesuksesan tugas. Arit, nanti ayah buka puasa di luar ya nak. Oke, sama ibu di rumah nak. Jaga ibu, jaga rumah. Oke. Setiap bertugas, ia selalu membawa beragam buku untuk anak-anak. Ia memodifikasi motornya agar dapat membawa puluhan buku bacaan. Sebagai anggota Babin Kamtibmas, ia juga concern terhadap pendidikan anak-anak. Thank you for watching this video until it is finished. Polsek Polewali tempatnya bertugas. Setiap pagi rutin diadakan briefing sebagai bagian dalam kesiapan dan evaluasi para Babin Kamtibmas dalam menjalankan tugas di wilayah kerja masing-masing. Hal ini agar tujuan pendekatan ke masyarakat dan misi pelayanan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Berikutnya, mungkin rekan-rekan yang masuk ke dalam sprint, tolong tidak usah diingat-ingatkan lagi, tidak usah harus didorong-dorong lagi. Rekan-rekan harus sudah paham tugas dan tanggung jawabnya. Apa berbuat apa, siapa berbuat apa. Ya rekan-rekan. Pak Mulis, siap. Apa kegiatan hari ini? Siap untuk hari ini kemudian seperti saya sampaikan tadi, monitoring ketersediaan bahan pangan kemudian di pasar sentral, kemudian saya lanjut ke taman baca kemudian untuk ajar anak-anak di sana. Sudah ada anak standby di sana. Siap kemudian. Biasanya mereka kumpul pada saat selesai sholat duhur. Ya dipersiapkan dengan baik lah. Siap. Ya. Siap. Buku-bukunya lengkap. Siap. Lengkap kemudian. Udah ya. Nanti yang ngajar siapa aja di sana? Siap, ada saya kemudian ada Pak Baim juga, ada Pak Rajab. Berarti Pak Baim ya. Siap. Salam buat Pak Baim. Siap. Ya, lanjut ya. Siap dah. Ya. Izin. Ya. Oke. Sosok Brigadir Muhlis merakyat dan dekat dengan keseharian masyarakat desa pada umumnya. Di wilayahnya di Kelurahan Dharma, siapa yang tidak mengenal sosok Pak Muhlis? Beliau selalu aktif sambangi masyarakat dan selalu membantu jika dibutuhkan. Ia menjadi jembatan bagi kepolisian dan masyarakat setempat. Habis panen Kak. Tak mudah bagi Brigadir Muhlis untuk menyentuh seluruh daerah di wilayah kerjanya yang berada di wilayah pelosok pedesaan. Untuk menjangkau seluruh wilayah di wilayah binaan saya itu, kita harus melewati sungai, dan bila mana cuaca tidak bersahabat,
atau dalam kondisi hujan, maka saya tidak bisa menyeberang ke tempat yang saya ingin tuju, karena memang ada beberapa di wilayah kami itu terpisah oleh sungai. Nah, untuk menjangkau ke sana kita harus melewati akses jalan atau jalan alternatif lain, namun itu membutuhkan jarak tempuh yang lumayan cukup jauh dibandingkan harus menyusuri sungai. Menyentuh pelosok mengharuskan Brigadir Muhlis harus selalu siap melewati beragam rintangan, mengingat keterbatasan infrastruktur di sana. Terkadang harus melewati jalan-jalan desa yang sempit, menyusuri persawahan, ataupun daerah perkebunan demi pengabdiannya sebagai seorang polisi Babin Kamtibmas. Setiap hari Brigadir Muhlis selalu membawa buku-buku bacaan bagi anak-anak. Perpustakaan keliling yang ia gagas adalah salah satu cara untuk mendekatkan anak-anak di wilayah kerjanya terhadap literasi. Kehadiran Brigadir Muhlis dengan buku-buku yang dibawa seakan melepas dahaga anak-anak ini akan bahan bacaan dan informasi dunia. Wah, Pak Mulis datang, Pak Mulis datang. Pak, ada buku kita bawa. Ada nak, sini. Tapi pakai masker dulu di. Iya. Pakai nah maskernya. Pakai masker tak? Pakai. Jadi untuk perpustakaan keliling sendiri kebetulan fasilitas motor dinas yang saya gunakan itu ada box. Nah, itu saya manfaatkan untuk menampung atau membawa buku-buku. Jadi saya ke kantor sehari-hari memang sudah disiapkan buku-buku di box itu. Bila mana saya menjumpai anak-anak pada saat saya sudah melaksanakan kunjungan atau sambang ke wilayah, saya sempatkan waktu untuk bercengkerama sambil mengajak anak-anak untuk membaca buku. Dimanapun itu, mau di tempat bermain atau bahkan di kolong rumah sekalipun, itu tetap kita ajak anak-anak untuk membaca buku. Buku itu adalah jendela dunia. Jadi kalau kita mau memperbanyak literasi, memperbanyak ilmu pengetahuan, ya harus memang diawali dari membaca buku. Karena dari situ, dari buku kita bisa memperoleh tambahan ilmu pengetahuan, memperoleh informasi yang sebelumnya kita belum dapat. Dengan membaca buku itu bisa kita dapat dan bisa kita ketahui. Untuk saya respon positif untuk kegiatan dari Pak Muhlis dalam hal ini pendidikan, dari sektor pendidikan. Kami dari Polri mendukung upaya peningkatan dalam literasi. Jadi segala hal positif untuk kegiatan di masyarakat, baik itu dari anak-anak gitu, sehingga banyak kegiatan-kegiatan positif di anak-anak, terutama anak-anak remaja. Ini menghindari dari anak-anak remaja untuk kegiatan-kegiatan negatif berikutnya. Teruskanlah kegiatan-kegiatan terobosan yang kreatif dalam hal untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Wujudkanlah citra Polri yang baik, gitu. Citra Polri yang berdekat dengan masyarakat, citra Polri yang bisa menjadi
problem solving untuk masyarakat, yang bisa memecahkan setiap masalah yang ada di masyarakat. Selain aktif dalam memberikan informasi terkait Kamtibmas, tak lupa juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di era pandemi ini. Butuh adanya kesadaran untuk bersama menjaga diri dan keluarga dari potensi penularan COVID-19. Assalamualaikum. Bagaimana kabar? Sehat-sehat. Bagaimana situasi keamanan Pak di lingkungan kita? Aman? Aman, alhamdulillah. Sudah vaksin Ki semua? Sudah, alhamdulillah. Tapi ingat Ki juga, jangan lupa kalau keluar rumah ya pakai Ki masker, apalagi mau Ki kumpul-kumpul di tempat ini, di deker-deker ya harus dipakai masker. Jadi nanti anak-anak kita itu yang khususnya yang masih usia-usia sekolah, daripada berkeliaran di luar, kalau memang ada waktu luang, itu kan ada taman baca di rumahnya Pak Baim, ya, nanti diarahkan anak-anak kita untuk ke sana. Saya sama Pak Baim, alhamdulillah di sana mengajar anak-anak kita. Saya mau lanjut dulu, saya mau permisi, mau lanjut dulu keliling, lihat anak-anak, sekalian mau ke taman baca. Ya. Saya pamit ya Pak ya. Ya. Hati-hati di jalan. Ya. Assalamualaikum. Ayo, sebelum kita masuk belajar, cuci tangan dulu ya. Ayo. Selain perpustakaan keliling yang dilakukan, Pak Mulis juga bersama warga Kelurahan Dharma secara swadaya mendirikan Rumah Baca Masyarakat atau TBM. Bersama salah seorang tokoh pemuda Kelurahan Dharma, Arbain, atau kerap dipanggil Pak Baim, Brigadir Mulis mendirikan Rumah Baca Masyarakat TBM Ki Hajar Dewantoro. Memanfaatkan rumah milik Pak Baim, bersama-sama mengumpulkan buku-buku bacaan untuk dimanfaatkan anak-anak kurang mampu di desanya. Sebelum adanya TBM ini, banyak anak-anak itu berkeliaran, tidak tahu entah apa yang mau dilakukan. Baik itu pemuda maupun remaja, bahkan anak-anak usia dini itu banyak yang tidak punya kegiatan. Jadi kita ambil inisiatif untuk bisa membangun apa yang harus dilakukan di sini, apa yang harus kita bangun. Jadi ada inisiatif tersendiri timbul dari kami berdua, antara saya dengan Pak Mulis, untuk membuat TBM itu sendiri. Jadi alhamdulillah dengan adanya TBM yang kita bangun ini bersama dengan beliau, dengan beberapa tokoh-tokoh pemuda, dibantu dengan remaja-remaja yang ada di lingkungan ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kalau anak-anak ya sudah boleh dikatakan 90% itu sangat mendukung dengan adanya kegiatan seperti ini. Bahkan sangat antusias itu setiap sore itu dia datang di sini, karena kebanyakan anak di sini anak-anak sekolah seperti anak TK, anak SD, bahkan tingkat SMP, bahkan ada tingkat SMA itu datang di sini, bahkan meminjam buku sekitar 7 hari dipinjam buku, kasih kembali lagi baru diganti lagi begitu. Kalau untuk buku-buku di awal-awal itu memang kita kekurangan stok, karena memang namanya awal-awal kita merintis ya sudah seperti itulah tantangannya.
Tapi itu bukan menjadi kendala buat kami karena kami tetap berupaya untuk menambah jumlah-jumlah buku yang ada di perpustakaan kami. Dan alhamdulillah seiring waktu berjalan ya ada juga teman-teman, ada juga donatur yang membantu kami dengan menyumbangkan buku-buku ke perpustakaan kami. Dan bisa kita lihat ya stok kami alhamdulillah sudah cukup untuk anak-anak kami di wilayah binaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk sistem pengajaran, untuk kontinuitas seperti rekan saya yang memang berprofesi di bidang pendidikan seperti Pak Baim dan Pak Rajab itu ya memang mereka kontinu mengajar di taman baca kami ini. Kalau untuk saya sendiri, saya sesuaikan dengan kondisi tugas. Bila mana kondisi tugas di lapangan tidak terlalu mengharuskan kehadiran saya, maka saya menyempatkan waktu untuk bertemu dengan anak-anak, mengajar, dan kita juga ajarkan itu yang terkait masalah pendidikan umum, pengetahuan umum, dan pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan Pancasila, 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini ada temannya yang hafal Pancasila. Hafal kita toh? Iya. Coba sampaikan sama teman-temannya Pancasila. Ayo. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tepuk tangan dulu. Pak Baim, ada hadiahnya. Ada hadiahnya untuk Aulia karena sudah hafal Pancasila. Wah, banyak hadiahnya. Nah, ini untuk Aulia ya dari Bapak. Alhamdulillah. Pendekatan melalui jalur pendidikan dasar merupakan salah satu cara membina mental generasi muda, khususnya para pelajar, agar tidak terjerumus pada tindakan yang melanggar hukum. Kalau ini Kehadiran Taman Baca Masyarakat TBM Ki Hajar Dewantoro diakui banyak membantu pendidikan anak-anak, terkhusus untuk anak-anak kurang mampu di Kelurahan Dharma, Kabupaten Polewali Mandar. Wah, tentu lebih bagus lagi ini. Karena kami masyarakat juga agak lebih terdorong lagi apabila ada Babin Kaptimas yang artinya maju bersama-sama, artinya bersama dengan masyarakat membantu. Itu lebih bagus lagi, Pak, saya rasa begitu. Bahwa kami ingin artinya lebih dipermantap lagi. Artinya apakah itu buku-bukunya ditambah atau bagaimana tempatnya bisa untuk diperbaiki bagaimana, Pak, itu kami sangat ingin butuh sekali, Pak, karena terus terang kami masyarakat butuh seperti ini, Pak. Selain mengajar melalui taman baca, Brigadir Muhlis juga mendekatkan anak-anak dalam kegiatan kerohanian. Apalagi di saat bulan suci Ramadan ini, anak-anak diajarkan mengaji yang dilaksanakan setelah sholat asar hingga menjelang buka puasa. Ia rutin mengajar anak-anak mengaji, guna berbagi ilmu agama sekaligus mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan fasilitas yang ada, Brigadir Muhlis dan Pak Baim berusaha keras mengajarkan membaca Al-Quran serta tajwid kepada anak-anak di desanya. Anak-anak tampak bersemangat dan sangat senang bisa belajar membaca Al-Quran dengan dibimbing anggota Polri. Apa yang dilakukan merupakan motivasi dirinya dari hati, serta ingin memberikan ilmu agama kepada anak-anak sejak usia dini tentang Al-Quran. Hal ini diharapkan dapat membangun karakter bangsa yang beragama dan bermoral bagi generasi muda. Salah satu tujuan daripada negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Polri di sini adalah alat utama negara. Alat negara. Saya selaku anggota Polri, anggota Babin Kamtibmas, tentunya merasa bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kami juga selaku anggota Polri. Olehnya itu mungkin sebagian daripada waktu bertugas saya mungkin tersita untuk
dipergunakan untuk mengajar anak-anak dengan literasi, dengan membaca dan perpustakaan keliling. Nah, itu memang sengaja saya lakukan karena memang saya menyadari bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah bagian daripada tugas-tugas Polri dan tugas-tugas saya selaku Babin Kamtibmas. Jadi anak-anakku sekalian, puasa ini adalah merupakan salah satu perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Kenapa? Untuk mencapai derajat takwa, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, kita harus menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa di sini yang dimaksud dimulai dari sahur. Tadi anak-anak semua sudah sahur? Tadi? Sudah. Sekarang kita ini menunggu waktu berbuka puasa. Itulah ibadah puasa, nak. Jadi ibadah puasa itu menahan diri dari makan dan minum, kemudian menahan hawa nafsu. Jadi kalau orang puasa tidak boleh marah-marah, tidak boleh ganggu teman. Oke. Sebelum kita berbuka puasa, maka mari kita membaca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin.